Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita selalu haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di pagi ini kita dihimpun di dalam rumahnya dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita ini akan selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Yang terakhir nanti masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Usman Budianto. Cuman beliau kurang fit. Jadi saya gantikan, nanti beliau yang isi waktu saya. Baik, kita mulai. Saya akan menyampaikan sebuah kisah, bukan kisah Nabi tapi ini sering saya sampaikan, barangkali jenengan pernah dengar beberapa kali. Suatu hari ada seorang akrobatik terkenal, namanya Charles Blondin. Pernah dengar kata ini, Bu? Jarang ya? Kalau namanya mungkin belum dengar. Charles Blondin namanya. Yang jelas bukan orang Indonesia nih. Nah, suatu saat dia ingin melakukan akrobat, yaitu berjalan di satu tali, di atas air terjun yang namanya Niagara. Pundi niku? Kanada, Kanada. Air terjun Niagara. Jadi air terjun Niagara itu air terjun yang ada beberapa, bukan air terjun satu tok, bukan. Kalau satu tok kan cuma jaraknya berapa meter. Ini beberapa air terjun jadi satu, sehingga jaraknya panjang. Jadi dia akan berjalan di seutas tali, yang tali itu dikaitkan dengan tebing yang satu dan tebing yang sebelah sana. Secara logika, Bu, secara logika, kalau dia sampai jatuh maka pasti dia akan pulang tinggal nama. Maksudnya mati, pulang tinggal nama, namanya tok pulang bukan. Maksudnya mati. Nah, setelah semuanya siap, Blondin ini kemudian menyapa semua penonton dengan pertanyaan, wahai sekalian yang hadir, yang menyaksikan ini, apakah kalian yakin bahwa saya mampu melewati tali ini dari ujung tebing satu ke tebing yang lainnya? Kira-kira jenengan tanggleti ngoten? Jawaban jenengan apa, Pak? Ya apa? Tidak yakin, insya Allah. Karena belum pernah lihat, mungkin ya sik meneng aku tak jawab. Enggak, aku ndang bisa, tak jawab bisa, aku ndang jatuh. Bahaya. Akhirnya semuanya terdiam, tidak ada yang berani jawab. Karena belum tahu buktinya. Maka di tengah-tengah kebimbangan penonton itu, Blondin ini kemudian mulai menjalankan aksinya. Dia berjalan dengan sangat hati-hati di seutas tali itu, dari ujung tebing ke tebing satunya. Diiringi dengan yang melihat kan mesti deg-deg, logor, deg-deg gitu. Semua yang lihat, semuanya jantungnya terpacu. Kalau sampai jatuh maka selesai.
Tetapi kemudian dengan penuh riuh tepuk tangan, Blondin ini berhasil menjalankan aksinya, yaitu berjalan di seutas tali dari tebing satu ke tebing lainnya. Masya Allah, tepuk tangan menggema di antara tebing-tebing itu. Penonton kemudian mengelu-elukan. Kenapa mengelu-elukan itu? Seperti supporter kemudian nepui yang disupporteri itu. Itu namanya mengelu-elukan. Nah, kelihatannya Blondin ini ingin melakukan aksi yang lebih menantang. Kemudian dia bertanya lagi kepada penonton, "Wahai sekalian semua yang hadir, apakah kalian yakin bahwa saya bisa kembali dengan selamat?" Apa jawabannya kira-kira? Yakin, karena tadi sudah melihat, sudah ada bukti. Iman itu, walaupun sifatnya abstrak, tapi harus ada bukti, Pak. Kalau iman itu tidak ada bukti, namanya doktrin. Jangan hanya menerima doktrin, harus juga dengan menggunakan akal. Jangan hanya didoktrin. Karena tadi sudah melihat bahwa Blondin ini mampu berjalan dari satu tebing ke tebing yang lainnya, maka ketika penonton ditanya, apakah kalian yakin bahwa saya mampu kembali dengan selamat dari tebing yang sebelah sana ke tebing yang satunya, maka semua mereka sepakat bahwa mereka menjawab, kami yakin dan percaya engkau mampu melewati tali itu dengan selamat. Tetapi belum selesai sampai di situ. Blondin ini kemudian bertanya lagi, jika kalian memang benar-benar percaya, yakin benar, adakah di antara kalian yang berani saya gendong? Nah ini, akhirnya meneng kabeh Pak, kan sing wani. Iya lah iya. Nah ini tambah gendong ya. Akhirnya apa? Di dalam kediaman itu, sunyi itu, nggak ada yang berani ngomong. Itu tiba-tiba ada anak kecil yang kemudian saya mau, saya berani. Maka kemudian anak kecil ini mendatangi Blondin dan mereka kemudian mulai berjalan dari ujung tebing ke tebing yang lainnya. Kalau tadi hanya nyawa satu Pak, sekarang aja ada nyawa dua, digendong. Jantung yang melihat itu semakin deg-deg gitu, semakin berdesir hebat. Tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi penonton dibuat kagum, berdecak kagum karena ternyata dua orang ini selamat sampai tujuan. Kembali tepuk tangan, suaranya menggema di antara tebing-tebing itu. Nah selesai itu, penonton yang penasaran kemudian merangsek menuju ke anak kecil tadi. Mereka kemudian bertanya, Dek, sampean kok berani? Apa sampean gak takut mati, jatuh terus mati? Apa kata anak tadi? Ya saya berani, wong itu bapak saya. Itu bapak saya tiap hari melihat bapak saya itu riwa-riwi di atas tali, ya saya berani. Dan saya yakin juga bapak saya pasti akan menjaga saya. Jadi saya berani karena sudah melihat bukti tadi. Bolak-balik bentino riwa-riwi di atas tali jemuran mungkin di rumah. Dan saya yakin bahwa bapak saya tidak akan menyelakakan saya. Hadirin jamaah yang saya hormati, apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini? Bahwa mungkin kita ini kalau ditanya, apakah kalian yakin? Apakah kita ini yakin bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, dan maha segala-galanya. Kalau kita beramal, dikalikan berapa? Minimal 10, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Kita yakin apa enggak? Yakin ya? Kata-kata kita mengatakan yakin.
Tetapi jika ditanya berikutnya, kalau begitu beranikah kalian mensedekahkan seluruh harta kalian? Masya Allah. Atau separuh lah, atau seperempat. Jawabannya, waduh, iya lah iya. Iya lah iya. Sayyidina Umar itu pernah bersedekah di perang Tabuk. Niku separuh hartanya. Beliau mengatakan, Abu Bakar pasti kalah ini saat ini. Pasti dia tidak akan mampu menyaingi saya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, begitu ditanya Nabi, wahai Abu Bakar, berapa sisa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Inilah Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau hebat, keluarganya juga hebat. Bisa jadi kemudian yang laki-laki ingin, Dek aku tak sedekah sakmene. Lho aja nglentek ya apa? Ya lek iya nek balik, nek gak balik. Kira-kira begitu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar dengan keluarganya sudah setel, Pak. Sebab ada sahabat yang ingin begitu tapi dilarang Nabi. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga pernah ingin mensedekahkan seluruh hartanya, tetapi ditolak oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa keluarganya tidak seperti Sayyidina Abu Bakar. Nanti teko omah tukaran, Pak, bahaya. Itu nggih. Jadi ini menjadi bahan renungan bagi kita. Bisa jadi kita ketika ditanya, apakah kalian yakin bahwa Allah itu pasti membalas semua amalan kita dengan balasan yang berlipat-lipat? Jawabannya yakin. Tetapi begitu disuruh beraksi, mikir-mikir kita. Iya lah iya, enggak iya, dan seterusnya. Itulah kita yang masih jauh dengan para sahabat-sahabat pendahulu-pendahulu kita. Hadirin jamaah yang saya hormati, ini baru pembukaan. Baru pembukaan. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa ada istilah Jawa yang disebut dengan kecelik. Bahasa Indonesianya napa kira-kira? Kecelik niku. Napa nggih? Ndak ada nggih? Kesulitan kita. Memang bahasa Indonesia itu terkenal dengan miskin tapi boros. Miskin tapi boros. Untuk menyatakan satu kalimat saja, itu kadang-kadang butuh dua kata. Matahari. Bahasa Inggrisnya apa? Sun. Cuma satu kata, Pak. Bahasa Indonesia berapa kata? Berapa suku kata itu? 4 suku kata. Ada rumah sakit. Bahasa Inggrisnya apa? Hospital. Cuma satu kata. Bahasa Indonesia 2 kata. Itu boros. Miskin itu dia tidak punya bahasa sendiri. Bahasa Jawa itu orang jatuh itu macam-macam, Pak. Kalau jatuh ke depan namanya jelungup, nggak ada bahasa Indonesia. Jelungup pun dirinci lagi, ono sing jungkel, ono sing nyosor, ono sing delosor. Masya Allah, sangat kaya, sangat kaya. Kalau jatuh ke belakang, geblak. Masya Allah, kaya sekali bahasa Jawa itu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan ya jatuh ke depan, jatuh ke belakang. Cuci tangan, bahasa Jawa ini apa? Weso. Cuci muka, raup. Semuanya cuci. Berarti dia tidak punya bahasa sebenarnya. Akhirnya kemudian mengambil 2 kata. Itu yang disebut dengan miskin tapi boros. Baik. Ya, jadi kecelek itu istilah Jawa yang digunakan untuk orang yang merasa tidak sesuai harapan. Kalau bahasa kita sekarang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ibu-ibu semurup ekspektasi. Semurup nggih? Es campur jadi. Tidak sesuai dengan harapan. Nah, akhirnya kemudian kecelik. Nah, yang pertama adalah ingin mulia dengan memperlihatkan kebaikannya. Ingin supaya orang itu tahu bahwa dia
orang mulia. Ingin mulia dengan memperlihatkan atau ngetok-ngetokno keapiane. Ini nanti orang ini akan kecelik. Dikira nek apike diketokno itu dia akan menjadi mulia. Padahal sebaliknya Pak nggih. Sebaliknya. Jadi kebaikan itu akan semakin tampak baik apabila dipendam rapat-rapat. Tetapi kalau diketok-ketokno justru akan menjadi jelek. Contoh nggih, jenengan kenalan kali tiang. Jenengan tangket sinten asmanipun Pak. Terus ngomong kula niki Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Soleh ngoten. Cara jenengan ya napa Pak? Wong iki rodok miring ta ya apa? Kira-kira begitu. Sambil nantawa nggih. Mau tertawa itu sungkan, ada orangnya gak tertawa kok nguyokno wong. Gak ditambahi almarhum pisan gitu. Itu yang pertama, contoh pertama gampang-gampangan. Jenengan semur pelok Bu. Pelok semur nggih. Pelok itu kalau ditanam dalam-dalam, pelok isine napa? Pelem niku. Bahasa Indonesia napa? Isine pelem lho Pak, nek Bu nggih. Nek pelem mangga. Nek isine pelem bahasa Indonesia napa? Enggak ada. Enggak ada. Sekali lagi bahasa Indonesia itu miskin. Enggak ada ini namanya. Pelok itu bahasa Indonesianya enggak ada. Biji mangga gitu saja. Akhirnya dua kata lagi. Pelok itu nggih. Kalau ditanam dalam-dalam dia akan tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Dengan kata lain, dia akan menjadi kebaikan. Tetapi nek pelok niku disalap teng supaya kepingin ketok nggih, disalap teng genteng, ya garing Pak. Tidak menghasilkan apa-apa nggih. Makanya ada makalah sering saya sampaikan juga, kun arbon fi qadamin nas. Jadilah kamu itu bumi bagi kaki-kaki manusia. Jadi ada makhluk Allah yang paling ridho sehingga dikatakan ardun, yaitu bumi itu Pak. Bumi jenengan ide-ide nggih meneng didoni meneng dipipisi meneng di napakno mawon meneng, dipeceli meneng. Bahkan bumi itu mampu menghasilkan sesuatu yang dimakan oleh manusia. Itu kehebatan daripada bumi. Meneng-meneng tapi menghasilkan. Diapakno mawon mboten bales. Itu bumi. Sehingga bumi itu semakin lama semakin mahal. Padahal nggih mboten lapo-lapo. Dijarno ngoten mawon semakin hari semakin mahal. Itulah bumi, nggih. Jadi orang semakin merendahkan diri, dia akan semakin terhormat. Tapi orang semakin memperlihatkan kebaikannya, semakin sombong, itu semakin tidak ada harganya. Sering saya sampaikan juga, langit itu kan tinggi Pak, ketokane wah, tapi nggak ada orang yang mau beli langit itu nggak ada. Jenengan dol sak hektar 100.000 mboten wonten sing tuku. Tetapi bumi semakin hari semakin mahal. Sebab ridho. Arbun itu artinya yang paling ridho. Oleh sebab itu kita ini jika mempunyai kebaikan sebaiknya disembunyikan. Tidak diceritakan kepada orang lain. Kata Sayyidina Ali, janganlah kalian menceritakan kebaikan kepada orang lain. Sebab orang yang mencintai kalian sudah tidak butuh untuk diceritai kebaikanmu. Cara jenengan bojo jenengan terus jenengan ceritani kebaikan jenengan kan mboten ngefek punan nggih. Wis cinta kok nggih. Tetapi ketika kebaikan itu diceritakan kepada orang yang membenci kita, dia tidak akan percaya. Jadi sia-sia sebenarnya kita cerita kebaikan kepada orang itu. Jadi orang berbuat baik itu kemudian ketika diperlihatkan itu biasanya orang yang belum tahu jalannya atau caranya berbuat baik.
atau dia belum terbiasa berbuat baik. Oke. Jadi kalau ada orang yang bahasa Jawa ini ngetok-ngetokno kebaikan itu, yang pertama bisa jadi orang ini belum tahu bagaimana caranya menjadi orang baik, atau dia belum terbiasa melakukan kebaikan, sehingga ketika melakukan kebaikan ingin dilihat orang. Jadi ini kecelik yang pertama. Orang yang kepingin mulia kemudian memperlihatkan kebaikannya. Kecelik yang kedua, ingin kaya tapi enggan bersedekah. Ingin kaya tapi enggan bersedekah. Enggan niku napa nggih? Rodok males atau keinginannya ini tidak begitu kuat, itu enggan. Bayangannya lek duit itu disimpen, nggih, disimpen terus, tidak pernah keluar, itu akan semakin banyak. Padahal nanti dia akan kecelik. Yang pertama, uang itu kalau disimpan berupa uang, itu akan terkena namanya Pak, inflasi. Nggih. Jenengan nyimpen duit 10 tahun yang lalu dengan jumlah yang sama, itu tidak bisa digunakan sekarang untuk membeli benda yang sama, barang yang sama ketika 10 tahun yang lalu. Itu kena inflasi. Oke. Jadi harta banyak itu kalau disedekahkan itu ibaratnya kita punya pembantu yang melek terus, kerja terus, sehingga menghasilkan untuk majikannya. Tetapi kalau disimpan itu ibarat punya pembantu, penggawaannya turu, penggawaannya turu, gak menghasilkan sama sekali. Nah, kita ini kan tentunya seneng kalau punya pembantu yang melek terus kerja, Pak, bukan tidur. Itulah sedekah. Jadi kalau uang itu enggak disedekahkan, ibarat pembantu itu tidur, terus tidur, enggak menghasilkan apa-apa. Maka ada makalah yang mengatakan as-shadaqatu la tazidu illa kasratan. Bahwa orang yang bersedekah itu dia tidak akan ketemu kecuali hartanya akan semakin menjadi banyak. Ini rumus. Sehingga sedekah itu dikatakan ngeten. Jadi berapa? Bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Bisa jadi 10 kali, 100 kali, bahkan 700 kali. Itu hitungannya di akhirat, Pak nggih. Tetapi bisa jadi itu juga hitung-hitungannya di dunia. Kalau misalnya jenengan suatu saat sedekah 100 kali. 100 kali. Napa 100 ribu. Terus ngeten. Ya Allah, saya sedekah 100.000. Mbok yo jenengan dadekno 700.000. Ini masih berapa tadi? 7 kali. Boleh apa enggak, Pak? Boleh apa enggak? Misalnya kita punya hajat, saya butuh uang 10 juta. Tapi sekarang masih punya uang 2 juta, kurang 8 juta. Terus sing 1 juta disedekahnya karena mendengar bahwa dilipatkan 10 kali, wahai Allah, saya sedekah 1 juta. Tetapi mbok yo jenengan kembalikan 10 juta gitu. Boleh apa enggak? Boleh, Pak nggih. Boleh. Sebab itu adalah janji Allah. Tetapi nanti kalau sudah diminta di dunia ya jangan minta di akhirat, ngoten. Jangan minta di akhirat. Itulah sedekah nggih. Jadi as-shadaqatu la tazidu illa kasratan. Bahwa orang yang bersedekah itu dia tidak akan berjumpa kecuali hartanya akan menjadi semakin banyak. Sebab setiap malam itu para malaikat turun mendoakan orang-orang yang bersedekah. Wahai Allah, gantilah harta-harta orang yang bersedekah itu dengan harta yang lebih banyak. Jadi sekali lagi, harta yang disedekahkan itu seperti pembantu yang sregep, menghasilkan untuk sinten majikannya. Misalnya harta itu kemudian dipakai untuk membantu membayari guru-guru TPQ yang memang
biasanya guru-guru TPQ itu minim sekali. Nggih. Maka orang yang sedekah itu dia akan mendapatkan pahala ngajar Al-Quran tanpa dia bersusah payah mengajar Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah ini keutamaan daripada sedekah. Jenengan punya suara jelek, mboten jelek ya, mboten sepiro enak teman-teman. Kepingin azan, engko ndang diseneni wong. Akhirnya kemudian cari orang yang suaranya bagus. Terus diparai, Dik, sampean gelem azan nang Masjid Al Hidayah, saadanan tak kei duit 50.000. Suaranya bagus. Nah, ketika orang ini azan, Masya Allah Pak, azan itu dulu itu profesi yang sangat sangat dihormati. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Maktum, itu dulu dihormati oleh para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar itu memanggil Bilal bin Rabah itu dengan kata-kata Sayyidina Bilal. Sayyidina Umar loh Pak. Karena saking dihormatinya, dia muadzin. Nah sekarang kita aneh, penggawean azan, dikira. Dan itu tetap kedudukannya di mata Allah. Oleh sebab itu pahala orang azan itu juga luar biasa. Sehingga kalau jenengan misalnya ada orang yang suaranya bagus tapi kok jarang azan, jenengan parani, sampean gelem azan nanggone Al Hidayah saadanan tak kei 50.000. Insyaallah purun Pak. Insyaallah purun. Jenengan mboten susah-susah azan tapi angsal pahala azan. Jadi sekali lagi azan itu adalah profesi yang sangat terhormat. Sampai sekarang menurut Allah nih. Kalau menurut manusia kan beda-beda. Kira-kira begitu nggih. Nah, para jamaah sekalian, orang yang medit atau hartanya disimpan saja, sebenarnya dia adalah orang yang loman. Karena apa? Ketika dia meninggal maka harta itu akan diberikan kepada orang lain. Walaupun anaknya Pak. Dia loman karena hartanya diberikan kepada orang lain. Walaupun dia anaknya. Sebab nanti di akhirat itu hampir-hampir tidak ada hubungannya antara anak dan bapak. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Tetapi kalau ada orang yang suka bersedekah, sebenarnya dia adalah orang yang pelit. Orang yang pelit. Sebab semua yang disedekahkan itu akan dinikmati sendiri nanti setelah dia meninggal atau di akhirat. Sudah tidak dikasihkan siapa-siapa. Berarti dia pelit. Kalau ada orang yang ketokane pelit, susah bersedekah, sebenarnya dia loman. Karena apa? Ketika dia meninggal, hartanya pasti akan dikasihkan orang lain. Tidak tahu itu anaknya, saudaranya, atau siapa. Tetapi kalau orang yang suka bersedekah, sebenarnya dia pelit. Karena harta yang disedekahkan itu nanti akan dibawa mati dan dinikmati sendiri oleh orang yang bersedekah itu. Dan yang ketiga, kecelik yang ketiga adalah orang yang mengira bahwa jagoan itu adalah orang yang bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Ini juga kecelik. Sebab musuh yang dikalahkan itu kan punya teman, punya anak, punya cucu. Boleh jadi saat itu musuhnya kalah. Tetapi temannya, saudaranya, anaknya pasti akan menuntut balas. Yang sering disebut dengan balas dendam. Nah, jadi pemenang yang sejati adalah orang yang mampu memaafkan musuh-musuhnya. Jadi jangan dikira bahwa orang yang punya musuh di sini menang, itu kemudian jagoan. Sebab yang dikalahkan itu punya anak, punya saudara, punya teman. Nah, teman-temannya nanti kan musyawarah, ya apa carane wong iku digulingno atau dicegat nang dalan. Pasti begitu nggih. Maka ada makalah yang mengatakan al-afwu la tazidu illa izzan. Bahwa
memaafkan seseorang itu, dia tidak akan ketemu kecuali kemuliaan atau kemenangan. Musuh dimaafkan akan menjadi teman. Dan biasanya kalau bekas musuh itu kalau sudah jadi teman akan lebih raket daripada teman yang biasa. Ini rumus ini, Bang. Tetapi walaupun saudara kemudian ada masalah, jenengan tidak memaafkan, maka dia akan menjadi musuh. Biasanya musuh kalau saudara kandung sendiri itu lebih dahsyat daripada musuh yang bukan saudara. Maka maafkan, sekali lagi maafkan, maafkan dan maafkan. Jadi misalnya nggih, jenengan punya musuh atau tetangga sebelah kanan punya masalah dengan jenengan. Jenengan tidak memaafkan. Nah nanti kalau mau lewat depan rumah kan sungkan, Pak. Akhirnya gak sido ono wongi. Terus punya masalah dengan tetangga kiri lagi, tidak mau memaafkan. Mau lewat kiri gak sido ono wongi. Nah, jenengan kan terkunci sendiri. Padahal tidak ada yang ngunci. Yang ngunci adalah perasaannya. Oleh sebab itu ada hadis yang mengatakan bahwa musuh satu itu lebih banyak daripada teman 1000. Sering dengar nggih? Nah itu penjelasannya seperti apa? Ngeten. Jenengan tinggal di Siwalan-Kerto. Kemudian mau ke Kutisari. Andekan Kutisari itu orangnya 1000, itu teman jenengan semua. Ada satu saja yang menjadi musuh jenengan. Pasti jenengan akan berpikir, ojo-ojo ketemu wong iku. Ojo-ojo ketemu wong iku. Padahal cuma satu orangnya. Yang lainnya 1000 itu teman jenengan semua. Tetapi yang dipikir cuma satu, ojo-ojo ketemu wong itu. Dan tidak enaknya, tidak enaknya orang punya musuh itu. Ketika misalnya di masjid kok kedahuluan musuhnya, waduh, wis teko rek wong iki rek. Tekek situ wis teko. Akhirnya mencetat, Pak. Gak situ maunya sop depan tapi sudah didului oleh tekek wow. Akhirnya enggak jadi, Masya Allah. Itu karena tidak memaafkan. Jadi sekali lagi, al-afu la tazidu illa izzan. Bahwa memaafkan itu dia tidak akan ketemu kecuali pada kemuliaan atau kemenangan. Nah, para jamaah sekalian, yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa hendaknya kita ini sebagai orang tua itu jangan sampai menjadi penyebab permusuhan di antara anak-anak kita. Kok bisa? Karena sebagian dari kita itu ada yang membeda-bedakan anak. Iki anak emas, iki anak gak emas. Nah ini nanti akan menjadi masalah. Cukuplah kisah daripada Nabi Yakub dan anak-anaknya dan putra-putranya, yaitu ketika Nabi Yakub lebih condong kepada Yusuf, maka kemudian saudara-saudara yang lainnya kemudian berusaha untuk mencelakakan Yusuf. Jangan sampai, bahkan itu seorang nabi loh Bang, seorang nabi. Jangan sampai kita condong kepada salah satu anak kita yang nanti menyebabkan permusuhan di antara mereka. Itu kalau masih kecil. Kalau sudah keluarga mungkin begini, jenengan habis dulin ke anaknya yang satu, kemudian ke anak yang satunya lagi, terus jenengan cerita ngeten, aku mau disangoni adikmu 10 juta. Nah ini kalau yang diceritai begini kemudian, waduh rek 10 juta, lek aku ya gak mampu, gak mangan yang kurang. Itu kan nantinya akan terjadi perselisihan Pak. Kalau sampai itu terjadi maka, kalau sampai terjadi, maka ketika orang itu putus hubungan dengan keluarga, maka sebenarnya dia telah putus hubungan dengan Allah. Walaupun setiap bulan umroh, kalau dia putus hubungan dengan keluarga, sanak famili, sebenarnya dia telah putus hubungan dengan Allah.
seakan-akan umroh tiap bulan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, ketika itu terjadi, maka satu-satunya yang terpenting bagi kita adalah memaafkan. Banyak Pak, saudara dengan saudara ada masalah kemudian tidak memaafkan, akhirnya jadi musuh. Memang orang yang dekat itu ketika bermusuhan, dia akan semakin dahsyat permusuhannya. Oleh sebab itu sekali lagi, maafkan, maafkan dan maafkan. Seperti halnya Yusuf alaihissalam ketika dicelakai oleh saudara-saudaranya waktu kecil, tetapi ketika Nabi Yusuf ini sudah dewasa, dia kemudian memaafkan. Bahkan tidak diomongkan sama sekali ketika saudaranya sedang membutuhkan dia, yaitu di kerajaan Mesir. Para jamaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita bisa menjalin tali silaturahim dan semoga dijauhkan oleh Allah atas 3 hal yang kita bahas di atas tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.